Salam dan bahagia. Saya Fandi Mandang. Saat ini mengikuti program Calon Guru Penggerak Angkatan ke-10 dari Kota Tomohon. Pada saat ini saya menyajikan dokumentasi tentang bagaimana menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif baik di sekolah maupun di kelas yang dibawakan di hadapan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Mudah-mudahan dokumentasi ini boleh bermanfaat ke depannya. Selamat menyaksikan. Di hari kedua, hari pertama sudah dilaksanakan pada hari Jumat, perumusan visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan. Sebentar masih dilanjutkan dengan tujuan satuan pendidikan. Kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan, tapi untuk kurikulum operasional pendidikan belum dilaksanakan hari ini. Dan untuk penguatan kegiatan berbasis proyek sudah dilaksanakan, dan saat ini kita akan mengikuti IHT budaya positif sekolah. Dan untuk itu sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mohon kesediaan Ibu Sinta koordinator kita maaf Ibu sementara angkat telepon, jadi minta kesediaan Ibu Christine Pamela dan kita yang mendoakan kegiatan pada siang hari ini. Disilakan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semuanya. Baiklah, sebelum kita memulaikan IHT pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur yang banyak terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang pagi hingga siang hari ini ketika kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan pada saat ini sebagian boleh kami selesaikan, namun masih ada juga yang harus kami ikuti di siang hari ini berupa IHT mengenai praktik baik. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biar kiranya apa yang akan kami terima di siang hari ini dari materi Bapak Fandi juga Ibu Alfonsa boleh membawa dampak baik dan positif bagi pekerjaan kami, bagi tugas kerja kami sebagai guru dan implementasinya bagi para siswa. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua siang hari ini, juga bagi rekan-rekan yang belum hadir atau mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan hantar mereka boleh tiba bersama-sama dengan kami untuk mengikuti kegiatan hari ini. Untuk kegiatan sepanjang siang hingga waktu yang ditentukan hari ini, kami mau kami percayakan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa permohonan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Christine Pamela Sarjana Pendidikan yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa, dan kita langsung pada pemateri saat ini, Bapak Fandi Mandang, Sarjana Pendidikan yang akan membawakan materi budaya positif. Disilakan kepada Bapak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan.
Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, rekan-rekan. Jadi saat ini saya dipercayakan untuk membawakan topik dengan judul budaya positif yang juga selaras dengan yang dibahas dalam program guru penggerak. Dan saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan yang ke-10 Kota Tomohon. Dan materinya budaya positif. Mungkin kebanyakan dari kita ini pasti sudah tidak asing dengan istilah budaya positif. Tetapi kita akan gali lebih dalam apa saja yang ada dalam pembahasan budaya positif. Sebelum kita lanjut, ada activity di awal ini. Dan di sini kalau kita lihat ada gambar clap atau tepukan tangan. Nah, di sini kita akan menguji konsentrasi kita dengan ucapan selamat pagi, 1 tepukan. Ucapan selamat siang, 2 tepukan. Ucapan selamat sore, 3 tepukan. Dan selamat malam, 4 tepukan. Oke, langsung saja di tempat duduk saya. Selamat siang. Oke, masih konsen. Selamat sore. Iya, awas yang talewe. Selamat pagi. Iya, selamat malam. Selamat siang. Oke, ternyata masih konsen. Baik, kita lanjut ke topik. Sebelum ke topik, di sini ada kesepakatan kelas. Jadi di sini kita anggap pertemuan kita sebagai suatu kelas yang harus ada kesepakatannya. Dan inilah yang menjadi salah satu topik dalam budaya positif. Kita akan membiasakan membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing maupun di sekolah. Nah, di sini saya sudah mencantumkan ada 2 hal. Yang pertama itu menjadi pendengar yang baik. Kira-kira terang sepakat? Sepakat. Jadi kita semua menjadi pendengar yang baik. Kemudian menghargai siapapun yang berbicara. Sepakat? Sepakat. Mungkin ada yang lain? Silakan langsung saja. Bisa jadi kalau mau bertanya, ajukan tangan. Itu beberapa contoh. Ada lagi? Usulan saja dari Bapak Ibu. Atau secukup cuma 2? Iya, Bapak Heran silakan. Oh, nonaktifkan HP kata. Ya, karena sudah ada yang mengusulkan, berarti kita sepakati. Iya, tidak masalah. Supaya kita fokus. Kecuali mungkin yang mendokumentasikan. Oke, ada lagi silakan. 1, 2 lagi tambahan. Oh ya, orang harus sepakat waktu katanya. Sampai di sini sudah pukul 13:10, kita sampai. Iya, khusus materi budaya positif. Berarti sampai 14.00 jam 2. Sepakat? Oke, sepakat. Khusus seperti ini. Ada lagi? Kalau sudah kita akan lanjut. Oke, baik. Kita sudah sepakati kesepakatan kelas kita. Dan ini salah satu contoh dalam budaya positif, membuat kesepakatan kelas yang bisa berlanjut kepada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ada yang masih bertanya, apa itu kesepakatan, apa keyakinan? Nanti kita akan lihat sebentar. Kita masuk ke materi budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi apapun budaya yang kita buat di sekolah, dengan harapan itu akan menjadi budaya yang positif. Utamanya adalah untuk perkembangan peserta didik atau untuk murid dan menjadikan mereka pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah tujuan dari budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa hal di sini, kita akan lihat satu persatu. Mulai dari disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, dan konsekuensi.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, ini yang saya sebutkan tadi, kita tidak lagi memakai kesepakatan kelas. Di sini ditampilkan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol. Di sini posisi kontrol yang dimaksud adalah kita sebagai tenaga pendidik atau guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita akan lihat satu persatu. Disiplin positif. Sebelum kita lanjut, ada dari Bapak Ibu yang bisa kira-kira mendefinisikan menurut Bapak Ibu disiplin positif apa dan yang bagaimana? Kira-kira singkat, boleh secara spontan menurut Bapak Ibu. Disiplin positif ini merupakan bagian dari budaya positif. Silakan Ibu. Datang tepat waktu, itu yang Ibu contohkan. Disiplin positif, benar bahwa ketika kita datang tepat waktu berarti kita menjalankan disiplin yang positif, bukan negatif. Yang negatif itu berarti yang datang terlambat, ya. Disiplin positif adalah cara untuk menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Di sini saya tebalkan, warna merahkan, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sokongan atau hadiah. Sehingga kalau mereka sudah menyadari disiplin positif ini sebagai nilai positif yang harus mereka terapkan, maka di situ akan ada kontrol diri. Jadi tidak lagi ditakut-takuti atau tidak lagi diiming-imingi, tetapi ini merupakan kesadaran dari peserta didik. Satu hal yang utama juga mengenai kesadaran, menumbuhkan kesadaran yang berkaitan dengan topik dalam guru penggerak adalah kita sebagai pendidik atau guru itu selayaknya menjadikan siswa atau mengarahkan siswa murid kita untuk sadar bahwa belajar ini bukan merupakan satu keharusan yang dituntut. Jadi mereka belajar bukan karena dituntut, tetapi kita akan mengarahkan mereka untuk menyadari dengan penuh kesadaran bahwa belajar adalah kebutuhan mereka. Jadi itu salah satu tujuan dari kita membiasakan budaya positif kepada siswa, supaya mereka benar-benar menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan, bukan lagi karena dituntut oleh orang tua kamu harus sekolah, bukan dituntut oleh guru kamu harus belajar ini, belajar itu, tetapi mereka menyadari bahwa belajar adalah suatu yang harus mereka capai, bukan karena tuntutan tetapi karena memang kebutuhan. Selanjutnya kita melihat nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sangat baik kita bahas di sini, nilai-nilai kebajikan. Ada yang menyebutnya lebih lengkap nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Lalu apa itu? Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nah, dalam topik ini sebenarnya dijelaskan ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Tetapi saya menyadari bahwa kita berada di naungan Yayasan Joseph SAN, di mana di dalamnya ada satu yang sudah menjadi dasar, yang sudah sekian tahun kita jalankan, adalah 9 karakter JMJ, di mana di dalamnya ada disiplin, keadilan, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan, atau juga tergambar dalam profil pelajaran Pancasila, mulai dari berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan lain-lain. Jadi inilah yang menjadi tujuan dari setiap insan yang kita ajarkan di kelas. Kita mengarahkan mereka untuk memiliki nilai-nilai ini. Apakah itu nilai dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ataupun dari 9 karakter JMJ. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab moral bagi kita sebagai guru atau pendidik untuk mengarahkan peserta didik kita.
Selanjutnya kita lihat di sini tentang motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, mungkin ini yang akan lebih banyak kita diskusikan. Pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu juga saya harapkan bisa kita gali di sini lebih dalam. Pertama, motivasi. Kita perlu mengenal motivasi dalam 3 bentuk perilaku, motivasi perilaku manusia. Di sini pertama dijelaskan motivasi dari manusia ada hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dihukum. Ini motivasi pertama yang mungkin masih banyak dimiliki oleh peserta didik kita. Misalnya, ketika dia tidak ingin datang terlambat, itu motivasinya masih pada menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dihukum. Jadi dia datang ke sekolah cepat-cepat karena di pikirannya adalah apa? Supaya tidak dihukum. Kebanyakan mungkin peserta didik kita masih ada di situ. Atau motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya mungkin ada guru piket yang minggu ini dia menjaga piket, dia menjanjikan imbalan kepada satu orang murid yang biasanya terlambat. Dia memberikan janji bahwa kalau minggu depan kamu tidak terlambat, ibu akan menyediakan coklat. Nah, anak ini menjadi termotivasi supaya dia tidak datang terlambat. Tetapi motivasinya masih dalam bentuk dari pihak eksternal, ya. Jadi masih ada janji yang dijanjikan berupa imbalan. Jadi belum menyadari dengan secara penuh bahwa dia tidak boleh datang terlambat karena hal lain. Pokoknya dia tidak boleh terlambat hanya karena menginginkan imbalan itu. Ada juga peserta didik yang motivasinya masih di tahap itu. Atau motivasi dari manusia atau peserta didik itu sudah sampai pada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi motivasi yang selayaknya dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi contohkan tadi ketika ada siswa terlambat, dia memang menyadari bahwa untuk datang ke sekolah itu supaya dia ingin menjadi orang yang seperti yang dia inginkan. Maksudnya orang yang dia inginkan seperti apa? Dia ingin dipandang sebagai orang yang disiplin. Yang dia inginkan adalah itu. Citranya adalah orang yang disiplin. Sehingga motivasi untuk tidak datang terlambat ini timbul secara intrinsik. Jadi inilah yang perlu kita kembangkan dalam diri peserta didik kita supaya mereka bisa mengembangkan motivasi intrinsik, di mana motivasi-motivasi yang keluar itu bukan dari pihak luar, bukan dari eksternal, tetapi memang mereka menyadari dan mereka menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Misalnya tadi, dia percaya kalau dia datang cepat, maka dia akan menjadi pribadi yang disiplin. Itulah nilai yang dia percayai, sehingga motivasinya timbul secara intrinsik. Ada mungkin pengalaman dari Bapak Ibu, kira-kira dari 3 motivasi ini, mana yang lebih banyak orang kita temui di peserta didik kita saat ini? Kira-kira pengalaman Bapak Ibu, motivasi mana yang masih banyak dimiliki oleh peserta didik kita di SMK Familia? Kalau dari dari kepala sekolah, kira-kira motivasi mana? Kurang produk juga. Iya. Kira ada bisa dulu. Iya. Tapi tidak kemungkinan juga ada beberapa siswa kita sudah ada yang ketiga. Motivasi yang ketiga. Iya. Jadi betul, saya juga sepakat dengan seorang kepala sekolah bahwa kebanyakan dari peserta didik kita masih ada di motivasi pertama kedua. Mungkin lebih banyak juga di motivasi pertama, karena dia tidak ingin dihukum, menghindari hukuman sehingga dia datang cepat. Atau buat tugas, dia menghindari hukum kalau tidak buat tugas, sehingga motivasinya masih dipengaruhi oleh pihak luar, belum menyadari bahwa buat tugas adalah kewajibannya. Tetapi itulah tugas dari kita untuk mengembangkan motivasi peserta didik yang kita
ajarkan supaya mereka boleh menjadi manusia yang mengembangkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, selain motivasi, kita perlu juga melihat apa beda hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sebenarnya jelas sekali. Hukuman dan konsekuensi adalah dua hal yang berbeda. Meskipun ada kalanya perlakuannya masih beda-beda tipis. Tindakan kita sebetulnya masih beda-beda tipis. Tetapi mari kita melihat sudah sejauh mana perlakuan kita terhadap murid. Apakah kita masih memberikan hukuman ataukah kita sudah pada tahap pemberian konsekuensi? Kita lihat satu persatu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini waktunya kita untuk merefleksikan diri. Saya berada pada posisi mana? Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Inilah yang dimaksud dengan hukuman. Dan pada saat sebelum saya mempelajari lebih dalam materi ini, saya memang merefleksikan bahwa saya sendiri itu sebetulnya masih banyak menerapkan hukuman daripada konsekuensi. Nah, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu. Silakan, adakah yang mungkin ingin menyampaikan pengalamannya menangani siswa? Apakah sudah sampai pada konsekuensi ataukah masih pada hukuman? Nah, sebelum ada yang memberikan sharing, kita lihat saja dulu konsekuensinya apa. Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya apa. Konsekuensi yang akan diterima dia bila dia melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, itu tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan jadi dari sinilah saya merefleksikan tadi bahwa saya ternyata masih banyak menerapkan hukuman dibandingkan konsekuensi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kira-kira siapa tahu ada di antara kita yang memang sudah sering menerapkan konsekuensi daripada hukuman. Siapa? Ada yang bisa sharing? Ibu Angel sebagai guru agama mungkin, siapa tahu Ibu yang dari segi pembelajaran agama sudah lebih sering menerapkan konsekuensi, ataukah masih banyak hukuman menurut Ibu? Memang masih Lebih cenderung lebih banyak pemberian hukuman. Dan itu juga mungkin kita sadari bersama, kita masih lebih banyak memberikan hukuman kepada siswa. Yang lebih kental, yang lebih jelas terlihat adalah ketika ada siswa yang berbuat masalah, kita dengan spontan memberikan hukuman. Kamu buat ini, kamu buat itu. Jadi siswa itu tidak mengetahui apa yang nantinya dia buat, karena kita hanya memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, saya contohkan pada saat pikir beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kalau tidak salah, ketika saya memanggil ada satu siswa yang melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah tidak bernyanyi dengan baik dan benar ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu itu di apel, ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya memanggil beliau dan di situ saya tidak langsung memberikan hukuman. Ya. Ada tahapan yang saya buat yang nantinya akan kita lihat selanjutnya, dan karena di situ saya sudah menyadari bahwa anak ini harus diberitahukan bahwa pelanggaran yang dia lakukan itu sudah melanggar aturan yang dimana dia harus menerima konsekuensi.
Jadi pada saat apel itu saya tidak memberikan hukuman pada saat itu, tetapi ada konsekuensi yang dia terima. Konsekuensinya pada saat itu mungkin anak merasa tidak nyaman karena sedikit dipermalukan, karena dipanggil namanya maju ke depan. Jadi itu satu tahap di mana murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi tidak boleh dibuat berlama-lama penyesalannya. Mungkin seperti itu kalau kita menerapkan yang namanya konsekuensi. Jadi secara jelas di sini diharapkan kita mulai menghindari yang namanya hukuman, tetapi lebih pada konsekuensi. Konsekuensi itu datang dari mana? Dari pelanggaran. Pelanggaran itu akan terlihat di mana? Dari aturan. Kalau anak melanggar aturan A, berarti ada konsekuensinya. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita akan melihat topik tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia, sudah ada sedikit gambaran bocoran di situ. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menyebutkan lagi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa saja. Ini mungkin ya bisa dibilang pengetahuan umum. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Ya, sandang, pangan, apa lagi? Kasih sayang, betul. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu menjadi pengetahuan umum bagi kita semua. Tetapi di sini lebih dibahas, lebih terperinci lagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Iya. Ya, ternyata ini presentasinya mungkin tadi ada yang hilang. Mohon maaf. Iya, ternyata memang ada yang hilang. Seharusnya setelah kebutuhan dasar manusia, di sini ada topik pembahasannya. Oh iya, di sini ternyata terpindah. Oke, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Nah, tadinya ketika saya melihat topik ini, sempat ada konsep tentang bertahan hidup itu seperti orang yang kehilangan arah, tersesat di hutan, dan dia harus bertahan untuk tetap hidup, untuk mencari jalan keluar. Itu konsep awal yang saya pahami ketika membaca ini, survive. Mungkin karena kebiasaan menonton acara-acara survival, jadi terbawa konsepnya seperti itu. Tetapi bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi tanpa kesehatan kita tidak akan bertahan hidup. Itu maksudnya. Tanpa rumah kita juga susah untuk bertahan. Karena kita bisa lihat orang yang tidak punya rumah itu seringkali susah untuk bertahan hidup. Kemudian yang paling utama juga adalah makanan, kebutuhan pokok manusia. Makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini satu kebutuhan utama dari manusia. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga penting. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, teman, keluarga, pasangan hidup, ataupun teman kerja. Nah, jadi di sini kita pun akan melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan ini juga dimiliki oleh peserta didik kita, murid kita, di mana mereka perlu bertahan hidup dan mereka perlu juga kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga marilah kita berefleksi nantinya, apakah kehadiran kita sebagai guru ataupun wali kelas
itu sudah mengakomodir kebutuhan dari peserta didik kita ini, terutama ini kasih sayang dan rasa diterima. Ataukah ketika kita masuk kelas, kita seakan-akan ingin menghindari 1-2 murid, misalnya, saya tidak mau ketemu dengan si ini karena nakal. Nah, berarti kita sudah melanggar kebutuhan pokok dari murid itu. Kita harus memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima kepada murid kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini yang dimaksud adalah meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi tidak ada salahnya jika ada murid kita di kelas yang terlihat dominan. Bisa saja dia memang membutuhkan ini, kebutuhan penguasaan, bahwa dia ingin diakui, dia ingin memiliki pencapaian yang dilihat oleh teman-temannya mungkin, atau bahkan dia ingin diakui oleh wali kelasnya, dia ingin diakui oleh guru mata pelajarannya. Jadi itu kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan terhadap murid-murid kita. Bisa saja ada murid di kelas yang dia memang menginginkan kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang kebablasan, yang tidak terkontrol. Mungkin murid itu hanya ingin coba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan hal-hal yang menarik. Kita perlu juga mengakomodir kebutuhan dari murid tentang kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, menurut saya ini juga bukan hanya dibutuhkan oleh murid, tetapi juga kita sebagai guru. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Apalagi kalau konteksnya anak PAUD atau anak TK. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah ini, ketika ada murid yang mengerjakan sesuatu yang disenangi, mereka akan lebih berkonsentrasi. Sehingga ada tugas kita adalah merancang pembelajaran yang benar-benar menarik yang diinginkan oleh murid, sehingga mereka merasa senang. Ketika mereka merasa senang dengan cara belajar seperti itu, mereka akan fokus dan termotivasi berkonsentrasi juga. Jadi itu kita sebagai guru harus mengakomodir juga kebutuhan akan kesenangan dari murid. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol di sini lebih kepada posisi kita sebagai guru tenaga pendidik. Ada 5 posisi kontrol yang akan dibahas. Yaitu pertama, ini sambil dibacakan kita juga tetap berefleksi. Kita ada di posisi yang mana? Pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kita menyadari, kita berefleksi, apakah posisi saya sebagai guru itu ada di posisi penghukum atau tidak? Atau posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin yang lebih ringan daripada penghukum adalah pembuat merasa bersalah.
Bedanya adalah misalnya begini, ada siswa yang melakukan pelanggaran. Kalau kita masih berada pada posisi penghukum, kita langsung memberikan hukuman mentah-mentah kepada anak itu. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, itu seperti kita yang merancang situasi di mana anak ini akan merasa bersalah ketika melakukan pelanggaran itu. Misalnya, ini ada beberapa contoh yang kami bahas di pembahasan kelompok waktu lalu. Misalnya, ada diskusi kelompok anak-anak, tetapi ada satu kelompok yang kerjaannya cuma main-main. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, mungkin kita langsung menghukum anak-anak pada kelompok itu. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, ada kalimat-kalimat yang misalnya yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Misalnya, kelompok B, kenapa kalian tidak mengerjakan tugas? Kenapa kalian tidak berdiskusi? Ibu minta tolong kerjakan tugas yang sudah diberikan. Jangan sampai kepala sekolah memarahi ibu, atau jangan sampai kepala sekolah memarahi bapak karena kalian ribut di kelas. Nah, itu merupakan contoh di mana kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kita tidak perlu langsung memberikan hukuman, tetapi ada statement-statement yang kita berikan supaya mereka merasa ternyata benar. Hal yang saya lakukan itu melanggar peraturan misalnya, dan mereka akan merasa bersalah melakukan hal itu. Selanjutnya, yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Mari kita berefleksi lagi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini ada praktek-praktek yang saya juga sering lihat di sekolah kita. Malahan ada anak-anak yang menyebutkan begini, si guru ini kalau dia serius memang kelihatan galak, tetapi kalau kita dekati dengan baik, dia akan seperti teman. Nah, kita berefleksi, apakah kita ada di posisi ini juga? Apakah kita ketika menangani murid itu mau menjadi teman mereka? Kalau teman kan itu ada keakraban yang dibangun. Memang di sini disampaikan bisa negatif, bisa juga positif. Tetapi pada posisi ini kita lebih mengarahkan pada hubungan yang positif. Kemudian yang kelima, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi, posisi pemantau adalah orang yang memberikan sanksi atau konsekuensi kepada murid yang berdasarkan dengan data-data. Data-data di sini yang dimaksud aturan-aturan. Karena konsekuensi juga sudah kita bahas tadi bahwa ketika siswa melakukan pelanggaran, maka dia sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima. Jadi ada data yang dipakai sebagai pemantau. Dan ini yang terakhir yang juga sangat penting. Di antara keempat posisi yang tadi, disinilah yang seharusnya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan. Posisi manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya dengan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru diharapkan boleh berada pada posisi manajer, di mana ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran,
Di situ kita mengajak mereka untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Di situ kita mengajak mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi, mari kita berefleksi, membangun bersama kepribadian kita menjadi seorang manajer. Lanjut, segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi adalah konsep yang saya juga menyadari bahwa ini konsep yang ternyata baru secara konsep, tetapi penerapannya sebenarnya tidak asing bagi kita. Segitiga restitusi, kita lihat dulu pengertian definisi dari restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi namanya segitiga, berarti ada 3 poin utama di sini. Poin pertama adalah menstabilkan identitas. Pada poin ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kita juga harus berefleksi, apakah tahapan ini sering kita pakai atau tidak. Nanti kita akan diskusi bersama. Langkah yang kedua atau sudut yang kedua dari segitiga ini adalah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan dari murid, dan kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan dasar yang kita lihat tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah menanyakan keyakinan, setelah melakukan langkah pertama dan kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini ada beberapa contoh statement-statement, pertanyaan, pernyataan yang bisa kita pakai ketika menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan yang kita pakai ketika menyelesaikan permasalahan siswa. Contohnya, di menstabilkan identitas, ketika ada siswa yang berbuat masalah, kita perlu menanyakan, memberikan ungkapan atau pernyataan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi inilah statement yang kita pakai ketika ada di tahapan menstabilkan identitas. Atau contoh lain, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, artinya melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh langsung menekan anak ini. Kita perlu menjadikan dia anak yang bisa sukses meskipun sudah membuat kesalahan. Atau pernyataan lain yang juga sempat saya praktekkan kali yang lalu, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Itu bisa juga kita terapkan dalam tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya pada validasi kebutuhan, pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan adalah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran, kita bisa sampaikan ini, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tadi kebutuhan akan kesenangan, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan untuk kamu mendapatkan kesenangan. Dan tahapan yang ketiga yang paling penting juga adalah menanyakan keyakinan. Statement yang bisa kita pakai adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ataupun kita bisa menanyakan solusi dari anak tersebut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu beberapa contoh yang bisa kita gunakan dalam penerapan segitiga restitusi. Dan selanjutnya ada satu contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya skenariokan. Jadi ini hanya skenario. Di sini yang berperan adalah siswa bernama Juan. Juan ini adalah siswa kelas 10
Dia membuat masalah dengan mengganggu teman saat jam pelajaran. Nah, ini skenario yang saya ambil secara umum karena ini yang paling banyak terjadi di kelas. Dan ini bisa saya tampilkan sebagai referensi dari kita bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Ini tahapannya sering kali ya. Iya, itu dia katakanlah testimoni, meskipun hanya berbentuk skenario. Tetapi ketika kita mampu menjalankan, ketika kita mampu menerapkan segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang tadi, saya pun meskipun ini dalam bentuk skenario, tetapi bisa melihat efek positif dari siswa. Karena kita tidak menekan siswa yang membuat kesalahan. Kita mengantar mereka untuk boleh mengakui kesalahan dan mencari solusi atas kesalahannya. Jadi itu salah satu best practice yang bisa menjadi contoh untuk kita bagaimana menangani siswa yang bermasalah. Dan itu dia keseluruhan dari materi saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, jadi demikian untuk pemaparan katakanlah materi tentang disiplin positif, terutama budaya positif di sekolah. Kalau kita menjalankan itu semua, itu pasti akan membawa budaya yang positif di sekolah kita. Terutama pada bagian akhir tadi, segitiga restitusi. Karena kita harus terbiasa menghindari yang namanya hukuman, juga konsekuensi. Kita harus lebih melanjutkannya pada tahapan restitusi. Karena kalau kita hanya sampai pada konsekuensi, berarti kita tidak membiasakan anak untuk menyadari kesalahan dan tidak melatih mereka menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena hanya menaati aturan, karena aturan itu dari eksternal.
bukan dari kesadaran mereka sendiri. Jadi demikian sekali lagi materi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan, ada yang bisa didiskusikan saat ini, disilakan. Adakah dari Bapak Ibu yang mungkin ingin lebih mendalami salah satu topik yang sudah kita lihat tadi, bisa juga kita diskusi bersama. Gimana? Dari Ibu Alfonsa silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik sekali dengan budaya positif untuk melihat dari sikap siswa. Karena pada umumnya persoalannya kita sebagai guru, ketika misalnya contoh siswa terlambat, kadang-kadang kita memang langsung berikan hukuman kepada siswa tersebut tanpa menanyakan apa sebab dia terlambat. Contoh hal yang paling kecil. Begitu juga ketika di kelas, misalnya kebetulan saya mengajar di kelas 10 AP, di sana ada 2 siswa yang kelihatannya butuh sekali perhatian, karena mereka itu adalah pindahan dari sekolah lain, kebetulan di satu SD, mungkin tidak naik kelas karena bermasalah, dan anak-anak tersebut kadang-kadang satu waktu, dan saya juga pernah buat perjanjian dengan mereka. Satu waktu siswa datang ke saya, Bu, kita mau naik kelas atau enggak? Ini kan kok tanya seperti itu, terus bagaimana kau punya sikap ini? Pokoknya sumber. Nah, anak ini seperti satu waktu saya tanya, kenapa waktu di sana tidak sampai melanjutkan kemudian tinggal di SMA? Disampaikan begini, terus terang, orang tua saya suka saya sekolah di sini. Berarti saya berpikir kenapa dari STM dipindahkan ke sini, berarti ada harapan orang tua anak ini. Itu yang mungkin kadang-kadang orang hanya melihat dari sisi luar saja, tanpa melihat latar belakang sesungguhnya anak tersebut. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari salah satu kelas. Mungkin di kelas lain juga banyak. Dan mungkin itu yang budaya positif yang mungkin perlu dikembangkan kepada kita sebagai guru, karena pada umumnya ketika kita menilai selalu hanya berdasarkan data, kemampuannya, mungkin nilainya kurang dan sebagainya, tanpa memperhatikan sebenarnya anak ini butuh apa. Itu mungkin yang sebagai bahan refleksi. Baik, terima kasih Ibu Alfonsa. Satu penggalan kalimat di terakhir yang saya catat di sini, kalimat dari Ibu Alfonsa adalah anak ini sebetulnya butuh apa. Nah, ini sudah selaras dengan yang tadi kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi menjadi catatan untuk kita sebagai guru untuk dapat menganalisis kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita perlu membuat pendekatan kepada peserta didik kita. Jadi contoh kasus yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Alfonsa itu pasti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada satu kebutuhan dari anak ini yang tidak terpenuhi, sehingga dia belum bisa mencapai apa yang dia percayai dan yang dia yakini. Itu menjadi tugas kita untuk mengarahkan, menuntun anak ini agar supaya kita bisa mengakomodir kebutuhannya. Bisa saja kebutuhan, kalau melihat cerita dari Ibu Alfonsa tadi, mungkin saja dia membutuhkan kasih sayang, bisa saja. Sehingga kalau anak ini butuh kasih sayang yang tidak bisa dia terima misalnya dari pihak lain, maka kita lah yang memberikan kasih sayang kepada dia. Kita sebagai guru, misalnya dia terpenuhi kasih sayangnya dari pasangan, sudah terpenuhi. Kasih sayang dari orang tua sudah terpenuhi. Tapi dari guru dia membutuhkan kasih sayang lebih lagi. Sehingga itulah tugas kita untuk mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik kita. Jadi itu, terima kasih. Contoh kasus yang disampaikan oleh Ibu Alfonsa tadi menjadi PR untuk kita bersama. Mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan atau ditanggapi atau mungkin mau bertanya, disilakan. Iya, kalaupun sudah tidak ada yang ingin ditanggapi dan ditanyakan, berarti saya berterima kasih kepada kita semua, kepada kepala sekolah atas waktu sudah bersama-sama dalam
in-house training ini, pembahasan tentang budaya positif sekolah. Terima kasih kepada Ibu Alfonsa sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan kepada kita semua yang sudah mengikuti materi ini. Mudah-mudahan membawa dampak positif hanya untuk murid, dan murid. Terima kasih, selamat siang. Dikembalikan. Baik, itu tadi salah satu contoh penerapan disiplin positif yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah, dan sebagai sharing pengalaman ataupun pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah maupun di kelas. Tentunya setelah mempelajari topik-topik materi tentang disiplin positif ini, saya merasa lebih dikuatkan, terutama pada bagaimana cara saya sebagai guru untuk dapat membangun kondisi sekolah yang sangat positif untuk murid. Di mana tujuannya adalah apa? Untuk supaya murid boleh merasa aman dan nyaman melaksanakan pembelajaran di sekolah. Salah satu pengalaman yang saya lakukan adalah ketika menyelesaikan permasalahan murid, di mana ada satu murid yang berbuat kesalahan dan saya menyelesaikan permasalahannya itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya pun meminta tanggapan dari murid tersebut bagaimana perasaannya ketika permasalahannya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dan tentunya murid tersebut merasa ada hal positif yang dia boleh terima ketika guru menerapkan segitiga restitusi. Dan pengalaman saya ini saya bagikan kepada rekan-rekan guru agar supaya ke depan semua guru yang ada di sekolah ini bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan murid, dan harapannya apa? Supaya murid boleh terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian pengalaman saya, terima kasih, salam dan bahagia.